Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, salam jumpa kembali. Kita bersyukur untuk pada malam hari ini dengan situasi dan kondisi kita masing-masing kita dipertemukan. Dan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan studi kita bersama, yaitu dengan membaca bahan persiapan sinode. Ya, langkah-langkahnya masih sama seperti minggu yang lalu, bahwa kita akan doa, lalu kita membaca bagian per bagian. Bila kita menemukan ada sesuatu yang perlu diberi tanda, ya kita tandai. Nah, saya ada beberapa kemarin kata-kata yang sulit, saya mencoba mencari di kamus. Sepertinya itu ada apa kata-kata yang dari bahasa sana lalu di bahasa Indonesia kan, dan saya tidak menemukan artinya dalam bahasa Indonesia. Ada kata kemarin ada kata masifikasi itu kan, mungkin dari kata masif, tapi kan di double S kan. Saya cari-cari masifikasi itu nggak ada. Jadi kayaknya ya itu, ini bahasa asing lalu dijadikan bahasa Indonesia lalu ditambahkan. Jadi saya mencoba mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring itu, kata-kata itu saya masukkan tidak menemukan. Lalu sepertinya saya bisa menarik kesimpulan. Sama halnya ini kesulitan ketika saya menerjemahkan. Kadang-kadang kata-kata itu kita tambah-tambahkan aja. Ketika dicari ke dalam bahasa Indonesia, belum ada padanannya. Tapi ya kurang lebih masif, maksudnya masif ya dalam arti kita itu hanya itu masifikasi ya. Kalau seperti aprofikasi itu lalu itu berarti ada kata appropriate kali bahasa Inggris yang kemudian ditarik ke dalam bahasa Indonesia. Ya, baik, kita mulai dengan doa. Silakan siapa yang mau membantu untuk doa pembukaan. Mudah-mudahan ini sudah saya salin ulang, bisa terlihat lebih jelas dibandingkan yang kemarin. Ya, ada yang mau membantu untuk doa pembuka, silakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Ad sumus Sancte Spiritus. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Susi yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Ya, ini minggu lalu yang sudah kita lalui, kita sudah selesai dari halaman 5 sampai ke halaman 12. Berarti pada malam hari ini kita akan memulai dari halaman 13 sampai dengan halaman 23. Sudah tampakkah? Belum. Belum ya? Belum. Coba saya ulangi. Belum juga? Lagi mulai.
Oke. Oke, jadi ini adalah halaman yang kalau di sini 15, tapi kalau di dalam bukunya adalah halaman ke-13. Ya, halaman 13. Ya. Ya, silakan yang akan memulai lebih dahulu. Judulnya apa itu judulnya? Gereja yang secara konstitutif sinodal. Oke, saya. Gereja. Gereja yang secara konstitutif sinodal. Nomor 10. Jalan sinodalitas inilah yang sungguh diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga. Dan apa yang Tuhan minta dari kita dalam arti tertentu sudah terkandung dalam kata sinode. Sebuah kata kuno dan mulai dalam tradisi gereja yang artinya mengacu pada tema-tema terdalam pewahyuan. Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan orang-orang Kristenlah para pengikutnya yang sejak awal disebut sebagai pengikut Sang Jalan. Dalam perspektif ini, sinodalitas adalah lebih dari sekadar perayaan pertemuan-pertemuan gerejawi dan sidang para uskup, atau sekedar sebuah administrasi internal sederhana dalam gereja. Sinodalitas merupakan modus vivendi atau cara hidup dan modus operandi atau cara bergerak khusus gereja, sang umat Allah yang menyatakan dan mengungkapkan substansi keberadaannya sebagai persekutuan ketika semua anggotanya berjalan bersama, berkumpul dalam pertemuan, dan mengambil bagian aktif dalam misi penginjilannya. Demikianlah terjalin sumbu-sumbu utama gereja sinodal yang diusulkan oleh tema sinode, persekutuan, partisipasi, dan misi. Dalam bab ini, kami akan menjelaskan secara singkat beberapa referensi teologis fundamental yang naik Udah belum? naik Saya kira bacanya naik. fundamental yang nggak kelihatan. Yang mendasari perspektif. Oke, ada yang di garis bawahi pada bagian ini? Oke. Itu ayat kitab suci itu. Yang? Tuhan Yesus sendirilah yang sebagai jalan kebenaran dan hidup ini ya. Nah, Tuhan, ya. Ayat 9, ayat 6. Ayat ya, Yohanes 4 ayat Yang 6. dirinya 14 ayat 6. Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Dan orang-orang Kristen lah para pengikutnya yang sejak awal pengikut Sang Jalan. Ada lagi? Cukup? Atau ada tambahan tuh bagian ini? Cukup. Berkumpul dalam pertemuan dan mengambil bagian aktif dalam misi penginjilan. Aneh. Ini nih yang di
Berkumpul dalam pertemuan dan mengambil bagian aktif dalam misi penginjilannya. Oke? Itu ada tema sinode persekutuan, partisipasi, dan misi. Ini tadi. Cukupkah untuk bagian ini? Cukup. Oke, kita melaju ke halaman berikutnya. Tampakkah? Belum. Belum. Kayaknya ini kena fuse. Tutup dulu karena kena pause ya. Sekarang? Belum. Lagi mulai. Oke. Yes. Participants can now see your application. Oke, silakan lanjut. Pada milenium pertama berjalan bersama, yaitu mempraktikkan sinodalitas. Sinodalitas adalah cara lazim bertindak dari gereja yang dipahami sebagai umat yang disatukan atau dikumpulkan dalam kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terhadap mereka yang menciptakan perpecahan dalam tubuh gerejawi, para bapa gereja menentang persekutuan gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia yang digambarkan oleh Santo Agustinus sebagai Concordissima Fidei Conspiratio, yaitu kesepakatan dalam iman semua orang yang dibaptis. Inilah akar dari perkembangan luas praksis sinode di semua tingkat kehidupan gereja lokal, provinsi, dan universal yang mencapai manifestasi tertinggi dalam konsili ekumenis. Dalam cangkrawala gerejawi yang diilhami oleh prinsip partisipasi semua orang dalam kehidupan gereja, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa gereja dan sinode adalah sinonim. Bahkan di milenium kedua, ketika gereja dengan lebih kuat menekankan fungsi hierarkis, cara berproses ini tidak berhenti jika di samping perayaan konsili ekumenis, sinode keuskupan dan provinsi dijalankan dengan baik. Ketika sampai pada tahap perumusan kebenaran-kebenaran dogmatis, para paus ingin berkonsultasi dengan para uskup untuk mengetahui iman seluruh gereja dengan mengacu pada otoritas sensus fidei dari seluruh umat Allah yang infallibile in credendo. Ayo, EG kemarin apa, ayo? Lali aku. Ya, bagian mana yang akan digaris bawahi? Boh, kata-katanya bingung, saya emang nggak ngerti. Ya, kayaknya kan problem terjemahan kayaknya memang. Gile, apa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku yang agak nggak paham di sini juga ini. Terhadap mereka yang menciptakan perpecahan dalam tubuh gerejawi, para bapak gereja menentang persekutuan gereja-gereja yang tersebar seluruh dunia, yang digambarkan oleh Santo Agustinus sebagai Concordissima Fidei Conspirasi. Wah, konspirasi iman kan? Cuman agak bingung juga sih aku juga. Konspirasi. Dan cakrawala gerejawi yang diilhami. Ya inilah kalau sama saya mengalami hal kesulitan juga ketika menerjemahkan karena alam berpikirnya kan beda, itu kan mempengaruhi selera bahasa juga. Selera bahasa dan rasa bahasa. Karena emang paus banyak, kok para paus ya? Mana nih? Pertemuan kali. Nomor 3, garis ketiga dari bawah ini. Para uskup, para paus ingin Para paus. berkonsultasi
dengan para Paus uskup. ingin Oh iya. mungkin menyebutkan paus-paus yang dulu-dulu kali. Bisa Jadi, jadi. Tapi konteksnya ketika sampai pada tahap merumuskan ya mungkin mungkin dia karena ini berbicara ini ada apa? Ada konsili ekumenik, Ekumenis. ada macam-macam konsili. Jadi kan setiap konsili itu ada eranya para uskup. Nah, itu mungkin karena menyarikan dari tiap-tiap konsili itu lalu memakai kata para paus. Jadi para paus bukan dalam arti waktu yang bersama. Kayaknya ini aja kayaknya yang perlu digarisbawahi menurut aku ini ya untuk mengetahui iman seluruh iman jadi gereja. para paus, para uskup mereka itu berkonsultasi adalah untuk mengetahui iman seluruh gereja. Nah, seperti yang dilakukan sekarang ini kan bahwa untuk sinode ini kan melibatkan seluruh anggota gereja dari berbagai macam lapisan ya karena pimpinan ingin mendengar suara-suara dari setiap bagian atau setiap anggota gereja itu. Ya aja kalau nggak kita garis bawahi yang apa nih kan milenium pertama. Gereja dan sinode adalah sinonim. Milenium pertama kan berjalan bersama, kemudian milenium yang kedua ini dengan lebih kuat menekankan fungsi hierarki, cara berproses, tidak pernah berhenti. Bahasa teologi. mana bahasa teologi? Bukan bahasa-bahasa. Oh, bahasa ya. Maksud bahasa yang diungkapkan ini memang apa? Maka teologisnya ya. Kentara. Malah semuanya keblok sebentar. Oke, kayaknya kita Cukup aja kan ya. Radong. Oke. Saya nggak mau berbeda bahasanya ini. Itu bersau tuh apa tuh? Kok bersau ya? Bersau. Apa? Bersau. Konsili Vatikan kedua bersau. Bersau. Bersau tuh apa tuh? Bersau tuh kayaknya itu kayak apa? Jangkar kayak jangkar tuh. Jangkar itu kan jangkar itu ada jangkar kan? Kayaknya bersau tuh kayak berapa? Nyangkut tuh. Kayaknya seperti itu deh. Jangkar bersau. Jangkar. Kalau orang para pelaut itu kan punya jangkar tuh kan? Ketika perahunya mau berhenti kan harus lempar lempar jangkar tuh. Nah, jangkar itu kayaknya bersau tuh ketika jangkar itu menancap kepada suatu tempat tertentu sehingga menjadi menahan perahu itu supaya nggak terombang-ambing. Seperti itu mungkin. Bersau. Saya kira tadi bersaut-sautan tapi bersau. Ya. Bersau adalah kalimatnya Konsili Vatikan melepaskan jangkarnya untuk bersau. Benar kata Mucila. Ya bisa nyangkut berlabuh atau berhenti atau singgah. Oke. Ya sudah. Aku baca? Ya, lanjut. Konsili Vatikan kedua bersau pada dinamika tradisi ini. Dinamika ini menekankan bahwa Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan yang lainnya, akan tetapi Ia hendak membentuk mereka menjadi satu umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dalam kesucian. Lumen Gentium nomor 9.
Anggota umat Allah dipersatukan oleh pembaptisan. Dan meskipun ada yang atas kehendak Kristus yang diangkat menjadi guru, pembagi misteri-misteri, dan gembala bagi sesama, namun semua sungguh-sungguh sederajat martabatnya. Sederajat pula kegiatan yang umum bagi semua orang beriman dalam membangun tubuh Kristus. Lumen Gentium nomor 32. Oleh karena itu, semua orang yang dibaptis, yang berpartisipasi dalam fungsi Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, dengan melaksanakan keragaman dan kekayaan karisma, panggilan, dan pelayanan mereka, adalah subjek aktif evangelisasi, baik secara individu maupun sebagai seluruh umat Allah. Kita lihat bagian ini dulu. Ada ide? Bagian mana yang hendak diberi tanda? Ini kayaknya bahwa ini seperti kemarin kita baca bahwa Allah itu bermaksud menguduskan kita itu sebagai persekutuan, ya, bukan satu persatu. Jadi orang nanti sibuk mencari kesucian untuk dirinya sendiri, lalu terlepas dari kesatuan. Nah, ini yang perlu kita jaga, kita ingat bahwa manusia itu diselamatkan bukan secara perorangan, tetapi secara bersama-sama. Maka itulah pentingnya, kan ada orang kan cukup berdoa sendiri, ya itu kalau dia cukup berdoa sendiri berarti orang itu baru menekankan ini, seakan-akan keselamatan itu perorangan. Kemudian ini bahwa nih siapapun kita, ya siapapun kita, setiap anggota gereja dikatakan bahwa sungguh-sungguh memiliki derajat yang sama, ya, baik dia sebagai awam, sebagai kaum religius, sebagai mereka yang tertabis dan sebagainya. Ternyata bahwa kita adalah tetap sama derajatnya, ya. Lalu juga dalam kesamaan derajat itu bahwa semuanya yang dibaptis, semuanya itu dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Jadi siapapun dia, ya, jadi apapun fungsinya, apapun perannya, derajatnya ternyata itu sama. Nah, dalam sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, kita itu mempunyai andil, ya, mempunyai bagian, mempunyai tugas adalah untuk membangun tubuh Kristus. Nah, Kalau ini nggak dibaptis, apa? Enggak. Terus kalau nggak dibaptis gimana? Kalau nggak dibaptis kan dia tidak termasuk anggota gereja. anggota gereja. Tetapi bahwa sebagai bukan orang anggota gereja, mereka tidak, dalam konteks itu ya, mereka tidak punya kewajiban untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi akan mereka diselamatkan, dokumen gereja mengatakan bahwa gereja pun mengakui bahwa di luar gereja, agama kita itu pun ada kebenaran, ya. Selama orang itu dengan ketulusan hatinya mencari kebenaran, ya Allah kita bukan Allah yang kejam, ya kan. Tentunya Allah punya cara juga untuk menyelamatkan mereka. Mereka kan punya hati nurani, ketika mereka sungguh-sungguh mencari apa yang baik, mencari apa yang benar, ya Allah akan membimbing. Karena sebenarnya kan semua agama itu kan mempunyai tujuan yang sama sebenarnya, yaitu kembali kepada Allah. Hanya caranya untuk kembali kepada Allah itu, jalannya itu berbeda-beda. Jadi agama itu menjadi jalan, menjadi sarana untuk sampai kepada tujuan akhir. Oh, aku jadi ini. Tip lah guru agama, cocok. Ya, jadi itu ya bahwa kita, jadi siapapun kita, ya, dikatakan bahwa kita ambil bagian, berpartisipasi di dalam fungsi Kristus, ya, sebagai imam, nabi, dan raja. Ini imam dalam arti imamat umum, ya, bahwa kita turut
Kita punya tugas untuk menguduskan, punya tugas untuk mengembalakan, punya tugas untuk mengajar, untuk mewartakan. Imam, nabi, dan raja. Ini tidak. Oke. Ya. Jadi bahwa dilakukan baik evangelisasi, baik secara individu maupun sebagai seluruh umat Allah. Jadi ketika mewartakan bisa kita lakukan secara personal, secara pribadi, maupun bisa dilakukan secara bersama-sama. Oke, untuk berikutnya. Kebablasan. Nomor 13, konsili menekankan bahwa karena urapan Roh Kudus yang diterima dalam pembaptisan, keseluruhan umat beriman tidak dapat sesat dalam beriman. Dan sifat mereka yang istimewa itu mereka tampilkan melalui perasaan iman adikodrati segenap umat. Bila dari para uskup hingga umat beriman yang terkecil, secara keseluruhan menyatakan kesepakatan mereka tentang perkara-perkara iman dan kesusilaan. Lumen Gentium nomor 12. Roh Kuduslah yang memimpin umat beriman kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Melalui tindakan roh, tradisi yang berasal dari para rasul itu berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja, sehingga umat Allah dapat bertumbuh dalam pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang diturunkan, baik karena kaum beriman yang menyimpannya dalam hati, merenungkan serta mempelajarinya. Oke, bagian ini. Bagian ini panjang, dari atas sudah kata. Apa? Dari atas sudah kata-kata tidak tersesat, seluruh umat, keseluruhan umat beriman tidak dapat sesat dalam beriman, dan sifat mereka yang istimewa itu mereka tampilkan melalui perasaannya, itu sudah kata-kata yang ya, masih bisa dimengerti lah. Jadi kan bahwa memang Bapak gereja itu kan ada ajaran mengatakan bahwa tidak dapat sesat dalam hal ini ya, perkara iman dan kesusilaan ya. Kalau dalam hal pengetahuan bisa saja bahwa Bapak gereja salah karena mungkin mereka tidak mempelajari secara khusus ya, misalkan pengetahuan tertentu bisa saja salah berpendapat. Tetapi bahwa dalam pengajaran iman bahwa kita gereja itu mengakui tidak dapat sesat ya dalam perkara iman dan kesusilaan. Karena apa? Karena diyakini ya, Roh Kuduslah yang memimpin. Terus Roh Kudus yang memimpin. Oke, jadi di sini kan mau mengatakan bahwa ada tradisi ya kan, tradisi lisan dan tradisi tertulis ya. Tradisi tertulis itu adalah kitab suci. Nah, tradisi lisan ini yang masih dikatakan disampaikan secara turun temurun. Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, masih dalam konteks yang sama tadi nomor 13 ya. Maupun karena mereka menyelami secara mendalam pengalaman-pengalaman rohani mereka, maupun juga berkat pewartaan mereka yang sebagai pengganti dalam martabat uskup menerima kurnia kebenaran yang pasti. De Verbum nomor 8. Sesungguhnya umat yang dikumpulkan oleh para gembalanya berpegang pada harta suci sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja, bertekun terus-menerus dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan persaudaraan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Dengan demikian, dalam mempertahankan, mengamalkan,
dan mengakui iman yang diturunkan itu, timbullah kerukunan yang khas antara para uskup dan umat beriman. De Verbum nomor 10. Konsultasi umat Allah ini tidak untuk menyiratkan asumsi dalam gereja tentang dinamika demokrasi yang didasarkan pada prinsip mayoritas. Oke, bagian mana yang dilihat sesuatu yang menarik? Dari sesungguhnya umat yang dikumpulkan oleh para gembalanya berpegang pada harta suci sabda Allah yang dipercayakan pada gereja. Terus itu kali. Ini bertekun. Jadi ini adalah apa? Mewujudkan apa yang dicontohkan oleh jemaat pertama ya. Bertekun dalam pengayaan rasul, dalam persekutuan persaudaraan, dalam pecahan roti, dan dalam doa. Ya, di dalam ini kerikma, dalam liturgia. Oke, saya rasa ini aja ya. Ya, sekarang silakan ganti nomor 14. Para gembala yang ditetapkan Allah sebagai penjaga dan penafsir sejati, serta saksi iman seluruh gereja, seharusnya tidak takut mendengarkan kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Konsultasi umat Allah ini tidak untuk menyiratkan asumsi dalam gereja tentang dinamika demokrasi yang didasarkan pada prinsip mayoritas. Pada dasar partisipasi dalam setiap proses sinode, ada semangat bersama untuk misi evangelisasi bersama dan bukan pada representasi dari aneka konflik kepentingan. Dengan kata lain, konsultasi umat ini adalah sebuah proses gerejawi yang hanya dapat terjadi di hati komunitas yang terstruktur secara hierarkis. Dalam ikatan yang berbuah antara sensus fidei umat Allah dan fungsi magisterial para gembala, kesepakatan penuh seluruh gereja dalam iman yang sama dapat diwujudkan. Setiap proses sinode di mana para uskup dipanggil untuk memahami apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada gereja, bukan melakukannya sendirian, melainkan dengan mendengarkan umat Allah yang berbagi juga dalam jabatan kenabian Kristus. Lumen Gentium nomor 12. Tindakan ini adalah bentuk nyata dari perjalanan bersama yang membuat gereja bertumbuh. Santo Benediktus menekankan betapa Tuhan kerap menyingkapkan jalan yang paling bijaksana untuk diikuti kepada mereka yang tidak menduduki posisi penting dalam komunitas. Dalam hal ini, mereka yang termuda. Oleh karena itu, para uskup hendaknya memberi perhatian untuk menjangkau semua orang, sehingga dalam rangkaian perjalanan sinode yang sedang berlangsung, anjuran Rasul Paulus pada komunitas ini dapat terwujud. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu. Oke, mungkin kita balik ke halaman sebelum tadi ya, karena ada yang kita lewati, belum kita beri tanda. Oke, yang ini. Adakah yang mau mengusulkan mana yang akan diberi tanda? Kalau aku sih ini nih, bahwa para gembala ini jangan takut ya. Jangan takut mendengarkan ya suara para dombanya ya, entah kritikan, entah teguran atau apa ya. Iya. Nah, lalu ini kan bahwa
bahwa tidak selalu prinsip mayoritas itu belum tentu benar juga kan, suara terbanyak juga belum tentu belum tentu menunjukkan yang terbanyak itu benar juga belum, maka juga harus tidak selalu didasarkan dikatakan pada prinsip mayoritas. Oke, kalau yang bagian ini ini saya pada dasar partisipasi dalam ada setiap semangat bersama. Semangat bersama untuk misi. tapi di atasnya ini dengan kata konsultasinya sebagai proses yang hanya dapat terjadi Para uskup itu, yang terstruktur. para uskup dipanggil untuk memahami apa yang dikatakan Roh Kudus kepada gereja. Enggak. Masuk enggak? Masuk, Mbak. Makanya sekarang kan para uskup lagi meminta dari para domba-dombanya. Iya, lagi itu Lagi mengumpulkan suara. ada pertemuan-pertemuan ini itu. Gembala kesepak. Gembala dan fungsi para gembala lah. Yang sedang berlangsung. Jangan padamkan roh. Iya. Tuhan kerap menyingkapkan itu juga Tuhan kerap menyingkapkan jalan yang paling bijaksana untuk diikuti kepada mereka yang tidak menduduki posisi penting dalam komunitas. Maksudnya itu Ya kan dalam komunitas ada piko, ada anggotanya kan. Jadi jangan dianggap remeh lah pendapat anggota-anggota ini. Mungkin dia keseharian tampak sederhana banget gitu loh. Tapi kan bisa saja pada suatu saat dia punya pemikiran, mempunyai buah saran, ide segala macamnya itu yang luar biasa gitu. Jadi bahwa dikatakan kepada mereka yang tidak menduduki posisi penting dalam komunitas pun ya bisa menjadi jalan Allah menyingkapkan kebijaksanaan. seperti di kitab suci Tuhan. Iya, orang-orang yang sudah menyembunyikan bagi orang yang apa? Iya, yang pandai. Jangan takut, jangan lemah. Oke, kita lanjut. Iya. Ya, silakan nomor 15. Nomor 15. Makna perjalanan yang kepadanya kita semua dipanggil pertama-tama adalah menemukan wajah dan bentuk gereja sinodal, di mana setiap orang memiliki sesuatu untuk dipelajari. Umat beriman, persekutuan para uskup, uskup Roma, semuanya saling mendengarkan satu sama lain dan mendengarkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Untuk mengetahui apa yang Dia katakan kepada gereja pada gereja-gereja. Uskup Roma sebagai asas dan dasar kesatuan gereja meminta semua uskup dan seluruh gereja partikular di mana dan dari mana satu-satunya gereja Katolik berada. Untuk dengan penuh keyakinan dan keberanian memasuki jalan sinodalitas. Dalam berjalan bersama ini, kita mohon Roh Kudus membantu kita menemukan bagaimana persekutuan yang di dalamnya menyatu berbagai karunia, karisma, dan pelayanan ada untuk sebuah misi.
Gereja sinodal adalah gereja yang bergerak keluar, sebuah gereja misioner yang pintu-pintunya terbuka. Ini mencakup juga panggilan untuk memperdalam hubungan dengan gereja dan komunitas Kristen lain yang dipersatukan dengan kita oleh satu baptisan. Selanjutnya, perspektif berjalan bersama lebih luas dan merangkul seluruh umat manusia yang berbagi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dengan gereja. GS itu apa ya? Apa? GS. Gaudium Express. Express nomor 1. Gereja sinodal adalah tanda kenabian, terutama untuk komunitas negara-negara yang dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama tidak mampu mengusulkan sebuah proyek bersama. Dalam situasi dan konteks masa kini, mempraktikkan sinodalitas bagi gereja menjadi cara yang paling nyata untuk menjadi sakramen keselamatan universal. Sebuah tanda dan sarana persatuan erat dengan Allah dan persatuan dengan seluruh umat manusia. Titik. Ya, bagian mana yang ada ide untuk Paling terakhir kalau saya. dalam sebuah tanda dalam ya? situasi dan konteks masa kini mempraktekkan sinodalitas bagi menjadi cara yang paling nyata dan menjadi sakramen keselamatan universal. Sebuah tanda dan sarana persatuan erat dengan Allah, persatuan erat dengan seluruh umat manusia. Mantap. Ini saya besari di komputer 100 berapa begitu. apanya? Supaya saya bisa baca, kalau di ini tidak bisa baca saya. Kalau di sini menyatu semua di ini. Di HP. Kalau ini suaranya nggak keluar, udah tahu ya. Zoom itu di komputer ini udah lama kutak-atik, suaranya nggak keluar. Lanjut ini. Ya. Sebentar. Karena saya membuka yang lain. Oke, silakan. Belum kebuka. Mendengar. Kebablasan. Mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebenarnya kan ini udah bab 3 sih kayaknya, sebentar ya, aku cek deh. Ini bab 3 kita selesaikan hari ini atau berikutnya? Boleh cek dulu ya. Berikutnya hari ini tuh sampai halaman 18 bab 3 ini. Oh ya, sekarang deh sampai halaman 23. Tenang saudara-saudara, 5 lembar lagi. Ini lanjut. Iya. Enggak, dan juga kan pendek-pendek juga sih. Enggak. Lanjutlah. Ya. Mendengarkan sabda Tuhan. Roh Allah yang menyinari dan menghidupkan berjalan bersama gereja-gereja adalah roh yang sama yang bekerja dalam karya misi Yesus yang dijanjikan kepada para rasul dan seluruh murid yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Roh menurut janji Tuhan tidak membatasi dirinya pada peneguhan keberlanjutan dari wahyunya.
dan menginspirasi keputusan-keputusan penting untuk menopang perjalanan gereja. Dengan demikian, sangat tepatlah bahwa perjalanan kita untuk membangun gereja yang sinodal diinspirasi oleh dua gambaran dari kitab suci. Salah satunya nampak dalam gambaran situasi komunitas yang terus-menerus menemani perjalanan evangelisasi, dan yang lain merujuk pada pengalaman akan Roh di mana Petrus dan gereja perdana memahami resiko menempatkan batasan-batasan yang tidak dapat dibenarkan dalam sharing iman. Pengalaman sinodal dari berjalan bersama dalam mengikuti Tuhan dan dalam ketaatan kepada Roh akan mampu menerima inspirasi yang menentukan melalui permenungan atas kedua ciri wahyu ini. Ya, ada hal lain? Kayaknya di sini, ya? Ya, terus. Jadi kayaknya di sini memang kita diingatkan untuk melihat peran dari Roh Kudus ya. Bahwa kita tidak bisa mengabaikan kehadiran dan peran Roh Kudus itu, karena seperti dalam jemaat pertama Roh Kudus itu menjadi jiwa, dan juga dalam jemaat sekarang ya Roh Kudus itu menjadi jiwa dari gereja. Adakah tambahan yang mau digarisbawahi? Itu berwahyunya dan menginspirasi keputusan-keputusan penting untuk menopang perjalanan gereja. Cukup? Iya. Ya, silakan lanjut. Yeah. Yesus orang banyak para rasul. Ketika Yesus mewartakan kedatangan kerajaan Allah, muncul sebuah adegan asli dalam struktur dasarnya, sebagai yang menetap dalam cara ia menyatakan dirinya dalam Injil. Pada dasarnya ada 3 aktor ditambah 1 yang terlibat. Pertama tentu saja Yesus, tokoh protagonis mutlak yang mengambil inisiatif, menabur kata-kata dan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah tanpa membedakan orang. Dengan berbagai cara, Yesus memberikan perhatian khusus kepada mereka yang terpisah dari Allah dan mereka yang terbuang di masyarakat, atau orang-orang berdosa dan kaum miskin dalam bahasa Injil. Melalui perkataan dan tindakannya, dia menawarkan pembebasan dari yang jahat dan berpaling pada pengharapan dalam nama Allah Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan dalam keragaman panggilan Tuhan dan jawaban penerimaan mereka, ciri umum adalah bahwa iman selalu muncul sebagai yang menghargai pribadi. Permohonan mereka didengarkan, kesulitan mereka dibantu, kesediaan mereka dihargai, martabat mereka diteguhkan oleh pandangan Allah, dan dipulihkan pada pengakuan masyarakat. Bagus ini ya. Suka nih. Ciri umum adalah bahwa iman selalu muncul sebagai penghargai pribadi, permohonan mereka didengarkan, kesulitan mereka dibantu, kesediaan mereka dihargai. Keren. Sesungguhnya karya evangelisasi dan pesan keselamatan tidak akan dapat dipahami tanpa keterbukaan Yesus yang terus-menerus kepada para pendengar
yang disebut oleh Injil sebagai orang banyak, yaitu semua orang yang mengikuti dia di sepanjang jalan dan terkadang mengejarnya, berharap akan mendapat tanda dan sabda keselamatan. Inilah aktor kedua pada adegan pewahyuan. Pewartaan Injil tidak hanya ditujukan kepada segelintir orang yang tercerahkan atau terpilih. Teman bicara Yesus adalah orang-orang biasa, dan setiap orang dengan seluruh kondisi manusiawinya yang secara langsung dihubungkannya dengan karunia Allah dan seruan keselamatan. Dengan cara yang mengejutkan dan kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi para saksi atau pendengar, Yesus menerima sebagai lawan bicara. Ya, ada tambahan yang akan diberi tanda. Jadi kita sudah menemukan 2 aktor ya. Ya, orang biasa. Sekarang mah mendingan kita jadi orang biasa aja, ibu-ibu. Emang kita bukan kita Namanya kita orang luar biasa kita. Ya diajak bicara sama Yesus. Memang kita orang biasa. Oke. Ya, halo orang biasa. Kayaknya kelewat satu nih. Lewat 1 ya. Dia mendengarkan protes berapi-api dari wanita Kanaan. Oh iya. Dan tidak dapat menerima bahwa Udah 20, 21 sekarang ya. 21. Nah, ini Ya, ini udah sekarang. ya, kayaknya soalnya tadi mati selesai kalimatnya ini tiba-tiba mereka. Tapi ini nomor 19 bawahnya. Kan tadi kita nomor 18. Bukan. Ini lanjutan dari sebagai nomor lawan 18. bicara mereka, betul. Yesus menerima sebagai lawan bicara mereka. Oh, masih lanjutannya Susi. Gitu. Iya. Oke. Dengan cara yang mengejutkan dan kadang-kadang menjadi batu sandungan, lawan bicara mereka yang muncul dari kerumunan. Ia mendengarkan protes berapi-api dari wanita Kanaan yang tidak dapat menerima bahwa dikecualikan dari berkat yang dibawa Yesus. Ia merelakan dirinya berdialog dengan wanita Samaria, meskipun kondisi wanita itu secara sosial dan agama membahayakan. Dia meminta tindakan iman yang bebas dan penuh syukur dari orang yang buta sejak lahir, yang oleh agama resmi disingkirkan sebagai yang berada di luar garis batas rahmat. Pewartaan Injil tidak hanya ditujukan kepada segelintir orang yang tercerahkan atau terpilih. Teman bicara Yesus adalah orang-orang biasa. Orang biasa. Setiap orang dengan seluruh kondisi manusiawinya. Ya berarti cuma itu doang yang penting sih. Ya, orang biasa aja. Ya tadi, lalu kan tadi di bagian atas ini kan contohnya orang-orang biasa itu siapa ya yang menjadi lawan bicara Yesus. Konkretnya di situ. Ya, jadi aktor pertama siapa, ibu-ibu? Yesus. Aktor kedua kita. Orang banyak, orang-orang biasa. Ya. Beberapa orang mengikuti Yesus secara eksplisit dengan setia mengalami masa pemuridan. Sementara yang lain diajak kembali ke kehidupan sehari-hari. Namun semuanya bersaksi kali ya ini ya? Sakai. Ya, bersaksi ya. Semuanya bersaksi tentang kuasa iman yang telah menyelamatkan mereka. Di antara orang-orang yang mengikuti Yesus, figur para rasul yang dipanggilnya sendiri sejak awal dengan memberi tugas menjadi perantara otoritatif atas relasi antara kumpulan orang banyak dengan wahyu dan kedatangan kerajaan Allah. Masuknya aktor ketiga dalam adegan Injil tidak terjadi karena peristiwa penyembuhan. Aktor ketiga tidak Tadu. Aku mau nulis bersaksi.
bersaksi tentang kuasa iman yang telah menyelamatkan mereka. Bersaksi tentang kuasa. Bersaksi. Iman. Tentang kuasa iman. Oh, mau garis bawahi dulu atau mau lanjutkan dibaca? Garis bawain aja dulu kalau udah nemu. Ya udah, Mbak. Ya udah, tuh balik lagi. Oke. Yang di atas tadi kan udah itu kan tadi apa yang menjadi lawan bicara Yesus yang termasuk kategori orang biasa. Nah, sekarang di bagian ini Mana tadi? Itu bersaksi tentang kuasa iman. ini. Iya. Bersaksi kuasa iman yang telah menyelamatkan mereka. Jadi ini kan mau bicara tentang ada orang yang mengikuti Yesus secara lebih khusus, yaitu mereka yang istilahnya kaum terpanggil kan. Ya, kaum terpanggil, dan ada yang mengalami masa pemuridan yang terpanggil, dan ada orang yang diajak kembali kehidupan sehari-hari, berarti orang biasa tadi. Kategori orang biasa. Terus Belum ada, aktor ketiganya belum muncul. Tidak jadi karena masuknya aktor ketiga, masuknya aktor Dalam ketiga adegan Injil terjadi karena peristiwa penyembuhan. Ya, Penyembuhan apa? kesempatan. Terusin. Ya, terus kita beri tanda dulu aktor ketiga. Aktor ketiga. Penasaran ya? Iya. Penasaran siapakah orang ketiga Atau aktor ketiga? penyembuhan atau pertobatan. Tetapi bertepatan dengan panggilan Yesus. Pemilihan para rasul bukanlah hak istimewa atas posisi eksklusif kekuasaan dan pemisahan, melainkan karena rahmat pelayanan inklusif, berkat dan persahabatan. Berkat karunia Roh Tuhan yang bangkit, para murid harus menjaga tempat Yesus tanpa menggantikannya. Tidak menempatkan filter atau penghalang pada kehadirannya, tetapi memudahkan perjumpaan dengannya. Pemilihan para rasul bukan hak istimewa, karena ya udah itu aja yang merah itu gede. Ya udah. Pilihan para rasul bukan hak istimewa dan pemisahnya. Lalu aktor ketiganya udah ketemu. Emang? Peristiwa, jadi aktor ketiganya adalah peristiwa ini. Penyembuhan dan pertobatan. Ya, jadi pada aktor ketiga kan tadi memang di dalam keungkapan tadi kan dalam tanda kurung kan untuk aktor ketiganya kan. Jadi kayaknya aktor ketiga bukan pada pribadi tertentu tapi peristiwa. Peristiwa. Oke, nomor 20. Ya. Panjangan. Kenapa? Nomor 20. Yesus kerumunan orang dalam keberagamannya dan para rasul. Inilah gambaran dan misteri yang harus terus-menerus direnungkan dan digali secara mendalam, sehingga gereja dapat terus berkembang menjadi apa yang seharusnya. Tidak satu pun dari ketiga pelaku ini dapat meninggalkan perannya. Jika Yesus tidak hadir dan orang lain mengambil tempatnya, gereja kemudian menjadi sebuah kontrak antara para rasul dan kerumunan orang banyak, dan dialog akan berakhir mengikuti alur permainan politik. Tanpa para rasul yang diberi kewenangan oleh Yesus dan dibimbing Roh Kudus. Kayaknya ini deh yang apa figur ketiga ini para rasul deh ya. Ya, aktor ketiga. Oh, saya urung rampung iki le moco. Gantung iki. Hubungan dengan kebenaran Injili terputus dan kerumunan orang banyak, baik yang menerima atau menolak Yesus, tetap terpapar oleh mitos atau ideologi tentang Dia. Tanpa kerumunan orang, hubungan para rasul dengan Yesus berubah bentuk menjadi agama sektarian dan bereferensi pada diri sendiri,
serta evangelisasi yang memancar dari pewahyuan diri langsung Allah, yang menawarkan keselamatannya secara pribadi kepada semua orang kehilangan cahayanya. Nah, kejahatan yang memecah belah memanifestasikan diri begitu saja dalam bentuk kekakuan agama, perintah moral, dan godaan kebijaksanaan politik duniawi. Kayaknya belum dibaca tadi bagian ini ya. Ada aktor ekstra pula. Enggak, tadi ini bagian ini memang sudah kita baca sebelumnya, kayaknya belum menemukan ya. Yang bagian ini, kejahatan yang memecah ini. Iya, belum. Belum. Kayak kalau biasanya kan yang sudah-sudah tuh itu nyuplik yang apa sudah muncul sebelumnya ya. Tapi tadi tidak ketemu kejahatan yang memecah belah. Iya, aku juga belum melihat. Wah, sekarang aktor ekstra nih. Nih, Ada aktor ekstra, Sus. Selanjutnya ada aktor ekstra, seorang antagonis yang membawa ke adegan pemisahan ketiga aktor oleh roh jahat. Di hadapan prospek salib yang mencemaskan, ada murid-murid yang pergi dan muncul kerumunan orang banyak yang berubah suasana hati. Tipu daya yang memecah belah dan menggagalkan jalan bersama memanifestasikan diri begitu saja dalam bentuk kekakuan agama, ketetapan moral yang menampilkan dirinya lebih menuntut daripada yang ditunjukkan Yesus, dan godaan kebijaksanaan politik duniawi yang mengklaim dirinya lebih efektif dari discernment roh. Agar dapat lolos dari tipuan aktor keempat, sangat diperlukan pertobatan terus-menerus. Cerita simbolik dalam hal ini adalah kisah perwira Cornelius yang mendahului konsili Yerusalem, yang merupakan titik referensi penting bagi gereja sinodal. Akhirnya halaman 23 sudah. Tapi kayaknya berarti aktornya ada nggak hanya 3 ya, ada aktor keempat Ada. juga ya. Ya, aktor ekstranya tuh namanya Lucy tuh. Lucifer gitu ya. iya, aktor ketiga itu kejahatan. Bener itu, bener. Lucifer gitu. Lucifer. Oke. Ada hal lain yang mau ditambahkan? Berarti tadi aktor pertama Yesus, aktor kedua adalah kerumunan orang-orang ya. Para rasul. Nah, kemudian ada aktor ekstra. Aktor keempat inilah aktor apa ekstranya yang lebih sebagai antagonis yang istilahnya mempunyai keinginan untuk memecah belah. Pecah belah, aktor 1, 2, 3. Nah, bentuk-bentuknya ini, bentuk-bentuk penampilan dari aktor yang antagonis ini. Tipu daya. Tipu daya. Ya, kekakuan agama dalam arti seakan bahwa kan agama itu kan juga dinamis ya, ada hal tertentu yang karena situasi, karena pemahaman juga berubah. Ya, seperti contohnya, dulu kan kita ada pandangan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi kan zaman Konsili Vatikan kedua, pandangan ini diubah ya kan, bahwa di luar gereja pun ada keselamatan. Nah, kan ada orang juga yang tidak mau menerima gitu loh. Mereka masih tetap kekeh gitu, tetap kekeh dengan itu. Nah, itu bisa jadi ini dipakai oleh aktor ekstra ini. Jadi bisa saja orang-orang yang tampaknya baik-baik, fine-fine itu dipakai oleh aktor ekstra ini. Kan banyak dikatakan pelaku penjahat itu kan berpakaian jas keren-keren kan, bisa jadi seperti itu. Jadi istilah berkedok. Oke, berarti sudah sampai halaman 3, sudah selesai. Iya. Mari kita tidur. Iya. Belum tidur, kita doa dulu lah. Oh iya, doa penutup ya. Oke. Tapi mungkin sebelum ini, mungkin kita juga mulai pikirkan kita kan sudah beberapa kali nih minta bantuan Santina kan. Ya, kita mau memberi apa gitu kan. Nanti kan rencananya tahun depan itu di bulan Juli kan ada pertemuan konsulta untuk para penanggung jawab dan juga kami ada rapat dewan. Nah, kalau situasi memungkinkan, maka kan saya akan ke sana. Nah, mungkin kalau kita punya ide, punya pemikiran kita mau beri apa kepada Santina, kan sudah 3 kali nih mimpin kita rekoleksi, dan dia juga siap kalau dapat dimintain bantuan untuk mimpin rekoleksi, dia masih welcome.
Dan kemudian kan di Desember ini kan kita nanti minta bantuannya Lucia Capriotti ya. Mungkin itu kita bisa pikirkan kita mau memberi apa gitu untuk apa? Untuk mereka sebagai tanda ungkapan terima kasih kita. Itu aja sih untuk apa bisa kita pikirkan nanti suatu saat kita bisa bicarakan bersama apa yang mau disampaikan. Nah, hari Minggu besok itu rapat dewan. Dalam rapat dewan itu ada bagian saya sebagai penanggung jawab itu untuk menceritakan tentang dinamika kehidupan kita. Nah, apa yang diharapkan untuk bisa saya sampaikan? Silakan Kita rajin bertemu. Silakan nanti dijapri ke saya aja. Sehingga sekarang baik. bisa ya misalkan ada sesuatu yang mau disampaikan silakan dijapri ke saya sehingga nanti saya bisa formulasikan. Oke, kita akan tutup dengan doa malam yang seperti biasa. Kita ternyata sudah sampai halaman 23, ternyata cepet ya. Tadi cepat juga. Wih, kita hari ini 2 itu ya? Iya. Sudah muncul belum? Nah, Ya. Sudah. Ya, silakan. Siapa yang bersedia untuk memimpinnya? dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraanmu pada siang hari tadi. Bapa, kami sadar bahwa kami manusia lemah, maka berilah kami hati yang tulus dan jujur untuk melihat dan membuka kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu. Berilah kami karunia tobat, agar dapat menyesali semua dosa kami dengan tulus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Bapa, kami berterima kasih karena rahmat pengampunan yang telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Dalam sukacita pengampunan ini, kami teringat akan semua orang yang hidupnya masih dikuasai kegelapan. Utuslah putramu ke tengah mereka sebagai terang sejati yang menghalau kegelapan. Semoga mereka semua terbuka untuk menerima terang putramu dan kau masukkan ke dalam kerajaan terang. Ya Bapa, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang, apapun yang terjadi. Semoga kami percaya dan pasrah pada kebijaksanaan-Mu. Semoga esok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji Engkau. Amin. Mari bersama-sama. Oh Allahku, kepadamu ku persembahkan istirahat kami malam ini dalam persatuan dengan Yesus melalui Bunda Maria dan dalam semangat cinta kasih demi kedatangan kerajaan-Mu di dalam dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Oke. Hari Kamis yang pertemuan Dehon ya, hari Kamis. Lalu yang mau meminta didoakan, aku dikirim ya linknya ya, link intensi. Saya belum. Di grup belum ada. Belum kayaknya. Kayaknya aku tadi pagi kayaknya merasa udah ngirim deh. Ya kirim, ya di grup ada sih. Ada e-flyer dan juga ada link itu deh, link doa. Ada 2 ya? Ya, jadi kalau tidak salah ingat tanggal 26 November itu misa Memorial Day.
Jadi akan didoakan semua nama-nama yang dikirimkan melalui link itu. Jadi silahkan kalau memang ada mau yang didoakan, diisi link itu dan dikirimkan. Oke. Ya, sip. Berarti kita Dadah. malam minggu besok kita Thesaurus ya, karena kegiatannya Dehonian tanggal 18. Aku nggak ikut semua ya, aku keluar Oke. kota dulu. Oke, Oh ya, hati-hati. Dadah. Terima kasih. aku tutup ya. Yuk. Ya.